Ya, Assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan tmcblog.com. Baru aja ubak-ubak dari berita resmi desain industri. Ya, dari apa ya, pokoknya secara umum ini adalah lembaga hak atas kekayaan intelektual ya, yang biasanya kita bisa melihat part-part atau bahan-bahan atau produk-produk apa yang dipatenkan untuk negara Indonesia baru-baru ini. Dan ini adalah ya, teman-teman sekalian lihat di sini, dan kita akan bicara tentang sesuatu yang berhubungan dengan sepeda motor, yaitu rencana dari Yamaha Indonesia untuk menghadirkan update terbaru dari Yamaha R25. Nah, jadi seperti itulah teman-teman sekalian. Dan misalkan kayak gini nih ya, biasanya saya tuh mencoba untuk mencari sesuatu yang berhubungan dengan sepeda motor. Nah, gitulah teman-teman sekalian. Nih, ya, cari sepeda motor, dan ada beberapa sih ya. Dan yang paling menarik ini ya, di nomor permohonan yang A002024060020 dengan pemohonnya Yamaha Hadet. Nah, itu Yamaha motor ya, Yamaha motor di Jepang gitu ya. Dengan nama pendesainnya ini, itu tuh mendesain atau menjudul desainkan mematenkan atau mengajukan file paten untuk di negara Indonesia, yaitu mengenai sepeda motor. Nih bentuknya ini teman-teman sekalian. Nah, seperti ini. Ada sekitar 4 gambar yang mereka coba patenkan ya. Jadi bukan gambar yang dipatenkan. Jadi secara umum yang dipatenkan adalah bentuk, konfigurasi, dan komposisi garis dari desain dari sepeda motor yang teman-teman sekalian lihat di sini. Dan ini tuh memang secara umum itu mirip banget dengan desain yang telah dirilis oleh Yamaha Eropa beberapa bulan yang lalu, yaitu Yamaha YZF-R 3. Nah, gitu loh teman-teman sekalian. Nih ya misalkan ini saya coba gedein nih. Nah, nih teman-teman sekalian. Nih ya. Nah, dari sini teman-teman sekalian bisa lihat bahwa ini tuh memang detailnya tuh benar-benar R3 banget. Ya, R3 banget. Dan kemungkinan ini nanti kalau pas di Indonesia mau dirilis oleh Yamaha Indonesia, ini akan menjadi Yamaha R25, YZF-R 25 dengan mesin 249 cc, 2 silinder segaris. Nih teman-teman sekalian bisa lihat ya, di bagian ini nggak kelihatan tuh ada 2 kepala dari knalpot yang menandakan bahwa dia tuh udah 2 silinder gitu loh teman-teman sekalian. Secara umum bentuknya ya mirip ya. Coba kita lihat lagi, gedein lagi, kita coba untuk ini dia teman-teman sekalian. Nah, ini detail dari headlampnya, lampu sennya juga masih tetap ada di atas, jadi terpisah menggunakan lampu sen seperti kayak MT25 gitu ya, dengan bentuk headlampnya itu di tengah teman-teman sekalian. Tengah, terus ada detail dari aero winglet di samping, persis banget seperti R3 yang dirilis beneran di Eropa ya, dengan swing arm yang masih sama seperti R25 sekarang. Terus sedikit glimpse kelihatan banget mengenai sasisnya, juga sepertinya sih masih sama, dan juga suspensi depan upside down dengan velgnya juga kayak gini teman-teman sekalian. Detail banget ya. Secara umum gambar-gambarnya nih ya, mengenai perspektif dari gambar sisi sebelah samping. Nah, ini dia teman-teman sekalian. Nah, ini ada beberapa gambar lain, kayak misalkan ini nih, gambar dari depan ya teman-teman sekalian. Jadi memang secara umum headlampnya itu di tengah menggunakan model proyektor. Ada pindah lagi, sorry. Dengan model proyektor gitu teman-teman sekalian. Dan teman-teman sekalian bisa lihat di sini tunggu, saya coba ini dulu ya, agak. Nah, tuh ya, headlampnya depan proyektor, dan lampu jauh, lampu dekat ada di sini. Terus habis itu ada DRL samping kanan kiri, dan ini tuh aero winglet di samping. Nah, ini bentuknya dari depan, lampu sennya, dan juga kita bisa lihat juga ada beberapa penampakan dari belakang. Nah, ini gambaran dari belakang nih teman-teman sekalian, dari gambar paten yang dipatenkan atau didaftarkan patennya untuk Indonesia teman-teman sekalian. Nih ya, knalpotnya juga sepertinya sih modelnya mirip-mirip ya masih ya. Dengan lampu belakang yang sekarang sih kalau menurut saya sih jauh lebih sporty ya, sama seperti kayak R series nya yang
kakak-kakaknya kayak R6 ya, R6 masih ada ya, R6 sudah nggak ada ya, kayak R7 gitu ya, atau malah kayak R15 yang baru atau R1 kayak gitu. Nah, jadi seperti ini teman-teman sekalian ya. Nah, oke, kok jadi biru? Oke, nah, jadi bingung nih kan. Nah, ini kalau ini gambaran dari samping, teman-teman sekalian bisa lihat. Di sini gambaran dari samping. Dari sini kelihatan bahwa memang secara umum sasisnya masih menggunakan model sasis yang sama seperti yang dipakai oleh R25 yang sekarang, teman-teman sekalian. Ya, masih sama ya. Dan kalau menurut saya di balik dari fairing ini itu diperkirakan sepertinya tidak akan banyak perubahan dari engine. Mungkin hanya sedikit aja setupnya, cuman secara platform masih tetap mesin 2 silinder segaris dengan firing order ya, itu 180 derajat. Jadi sepertinya kalau melihat dari kayak begini itu kayaknya nggak jadi tuh dibenamkan di sini rumor dari motor CP2 ya, menggunakan 2 silinder cross plane crankshaft yang artinya crank pinnya atau firing ordernya itu 270 derajat. Nah, jadi masih tetap 180. Jadi diperkirakan suaranya pun masih sama seperti kayak R25 yang sekarang gitu loh, teman-teman sekalian. Nah, ini bagian belakangnya juga teman-teman sekalian bisa lihat di sini. Saya coba gedein. Nah, ini bagian buntutnya ya, menggantung secara umum. Spakbornya, terus subframe-nya juga masih kelihatan, dan ini dia bagian dari monoshock di belakang. Bagian belakang nih teman-teman sekalian mengenai bannya, saya nggak tahu apakah dengan ini bannya akan berubah lebih besar, mungkin secara umum belum tahu. Mungkin akan sama ya. Dan ini teman-teman sekalian bisa lihat juga secara gambar ininya juga ya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kalau udah begini tuh kira-kira apakah ada kemungkinan bahwa R25 akan dirilis sebentar lagi. Nah, itu dia yang kita tunggu-tunggu nih ya. Kira-kira kalau misalkan Yamaha Indonesia mau merilis dengan segera, itu kapan? Nah, ada gambar-gambar lain nggak ya? Nah, ini juga ada nih teman-teman sekalian, menarik nih ya. Nah, ini adalah gambar jika dilihat dari atas dari R25. Keren sih ya. Rapih banget sih memang kalau lihat dari atas gini. Bagian depannya bagaimana penempatan dari kaca spion, terus habis itu fuel tanknya juga, terus ke bagian jok, terus jok belakang, itu tuh keren banget. Dan ini juga ada bagian yang dilihat dari bagian bawah teman-teman sekalian. Ini lengkap juga ya, detail file patennya ya. Kita bisa lihat deh, gembungannya itu sekitar ada 2 sekarang nih. Wah, ini menarik nih. Jadi semakin ketatnya dari regulasi emisi ini membuat gas buang dari Yamaha R3 dan juga R25 diperkirakan akan juga semakin ketat. Jadi menggunakan banyak banget beberapa part-part seperti katalisator ya, catalytic converter seperti itu teman-teman sekalian. Nah, ini terus kita bisa lihat juga bak dari bak olinya di bagian bawah ya. Kalau samping sini bannya menarik nih teman-teman sekalian. Nah, ini memang ditunggu-tunggu banget nih kapan kira-kira Yamaha Indonesia akan merilis R25 update-nya seperti ini. Dan kalau udah kayak gini sih biasanya sih ya, kalau udah masuk ke paten gitu, itu waktunya sih bakalan sebentar lagi nih. Per hari ini aja kayak misalkan ada GJAW ya, Gaikindo Auto Weeks ya di Serpong ya. Nah, apakah akan hadir di sana? Nah, nggak tahu juga nih. Kita akan pantengin aja apakah Yamaha Indonesia secara umum akan cepat merilis hadirnya new Yamaha R25. Itu aja teman-teman sekalian, semoga bisa bermanfaat. Sampai bertemu di review dan juga vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.